Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Kembali di rekaman kita ini kita akan melanjutkan part atau bagian yang terpenting atau diantara yang penting ya dari pembahasan kita tentang irja dan murji'ah. Itu pembahasan yang memiliki kaitan dengan zaman kita, zaman sekarang, yaitu tentang orang-orang yang terpapar dengan akidah al-irja, yang mengaku bahwa diri mereka adalah ya pengikut salaf. Jadi ada labes di sini, ada kesamaran di sini. Ya, disinilah pentingnya kita mempelajari masalah ini. Baiklah, teman-teman sekalian, setelah kita di pertemuan-pertemuan yang lalu membahas pengertian irja, murji'ah, sejarah perkembangannya, kemudian pengertian iman dan iman menurut akidah salaf serta hakikatnya. Kemudian juga kita membahas iman menurut murji'ah ya, dari beragam macam kelompok-kelompoknya. Nah, masuklah kita sekarang ini pada pembahasan, dan pembahasan ini merupakan maksud dari ditulisnya buku Al-Furuq, yaitu agar kita ini bisa memahami perbedaan antara akidah al-irja dengan akidah salaf ya. Ini yang paling penting darinya. Karena sebagaimana disinyalir oleh penulis kitab bahwa di zaman sekarang ini muncul ya kelompok-kelompok yang mereka mengaku akidahnya akidah salaf atau mentakrir akidah salaf dalam bab iman. Namun disayangkan ternyata mereka ini kalau ditelusuri akidahnya sebenarnya akidah al-murji'ah. Baik, ini pembahasan kita insyaallah. Nah, ini disinggung oleh penulis kitab di halaman 40. Ya, di halaman yang ke-40. Ya. Sini ya. Nah, kita mulai dari sini. Berkata penulis, wa huna masail. Ya, berikut ini ada beberapa persoalan yang perlu dibahas. Al-mas'alatul ula, yang pertama, ba'du man dakhalat alaihi syubhatul irja fi asrina mimman yuqirru bi dhahiri qawli salaf fil iman annal iman qawlun wa amal narahum yukhalifuna aqidat salaf fi haqiqatil iman ma iqrarihim biha dhahiran wa dhalika fi umurin minha. Ya, jadi kata beliau, sebagian orang yang terpapar syubhat irja yang hidup di zaman kita sekarang ini, dari orang-orang yang sudah mengikrarkan pendapat kaum salaf dalam perkara iman, bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Kami dapati mereka justru menyelisih akidah salaf dalam hakikat iman, di samping pengakuan mereka terhadap akidah salaf itu secara zahirnya. Jadi zahirnya itu akidah salaf dia. Tapi ketika ditelusuri, ya didapati ternyata yang sesungguhnya mereka mencocoki kaulnya murji'ah, pendapatnya murji'ah. Kemudian beliau bilang wadzalika fi umurin. Nah, itu bisa tampak, yang demikian itu tampak pada beberapa persoalan. Minha, diantaranya adalah, di sini disebutin ada 4 ya. Kita lihat nanti kita berhenti di mana. Tapi kita baca dulu 4 persoalan ini dulu, apa aja.
Yang pertama adalah itlaqul qauli binajati tarikil amalid dhahir. Ya, memutlakkan pendapat atau berpendapat bahwa orang yang meninggalkan amalan secara keseluruhan, maksudnya amalan di sini amalan zahir, amalan jawarih, amalan anggota badan, mereka berpendapat orang itu selamat. Ya, begitu secara mutlak. Nah, sedangkan kita sudah tahu dari uraian yang sebelumnya, ya, bahwa orang yang meninggalkan amalan sama sekali, orang tersebut kafir dalam akidah salaf. Ya, silahkan dirujuk lagi kepada rekaman yang sudah-sudah, atau bisa lihat kepada terjemahannya. Yang kedua, itlaqul qaul bi anna al-amal adh-dhahir syartu kamal. Begitu juga pendapat mereka yang mengatakan bahwa amalan anggota badan itu hanya syarat sempurnanya iman. Nah, ini jelas halus ya, dia mengeluarkan amalan dari pengertian iman ya dengan bahasa yang lebih halus. Dia bilang amalan bagian dari iman, dia cuman syarat sempurna. Ya, nanti antum akan dapati nukilannya dari Syekh bin Baz bahwa ini firqatun khamisah. Firqah dia. Ya, dari kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Nanti ini akan dibahas satu persatu. Ya, dinukil dari pendapatnya para imam. Ya, dari pendapat imam salaf terdahulu dan juga para ulama sekarang. Jadi begitu dalam ya beragama. Nggak mungkin kita ini mengetahui kebenaran kemudian terputus. Ya, nggak punya salaf kita dari para pendahulu. Ya, begitu juga dari ulama kontemporer sekarang. Yang ketiga, itlaqul qaul bi anna al-amala yakfi minnu li sihhatil iman qaulul lisan. Bahwasanya ya, persoalan yang ketiga, mereka berpendapat bahwasanya ya amalan yang dianggap cukup ya untuk memenuhi syarat sahnya iman adalah qaulul lisan, ucapan lisan. Ya, makanya kemarin kenapa saya bilang amalan yang dimaksud dalam kalamnya salaf di sini amalan anggota badan, bukan amalan lisan. Ya. Karena amalan lisan di sini sudah disebutin dalam definisi salaf itu pada ucapan ya nutqun bil lisan. Ya, amalan lisan maksudnya ucapan dengan 2 kalimat syahadat atau melafalkan 2 kalimat syahadat. Nah, termasuk pendapat Murji'ah ini di poin yang ketiga menganggap bahwa cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia sudah beramal katanya. Ya, apa buktinya? Ya lisannya beramal. Nah, nanti antum akan dapati nukilan dari salaf bahwa ini pendapat Murji'ah. Faman qala, maka barang siapa yang amal lisannya sudah mengucapkan katanya, faqad amil, berarti dia telah beramal. Ini menurut mereka nih. Ya, menurut mereka begitu. Yang keempat, itlaqul qaul bi'idhari ubadil qubur bil jahl wa adami takfirihim illa ba'dal fahmi alladhi tantafi minhu asyubha al-mani'ah. Yang keempat, memutlakkan pandangan atau berpendapat ya, memberi uzur kepada para penyembah kuburan karena alasan kejahilan. Ya, memberi uzur maksudnya ya, tidak menyebutnya musyrik, tidak menyebutnya kafir. Wa adami takfirihim ya, dan tidak mengkafirkan mereka. Ya, maksudnya menganggap bahwa mereka masih beriman, padahal perbuatannya menyembah selain Allah, menyembah kuburan. Illa ba'dal fahmi alladhi tantafi ma'ahu asyubha al-mani'ah. Melainkan setelah ya si penyembah kubur ini paham ya, alladzi tantafi ma'u syubhal maniyah. Ya, dengan pemahaman yang tidak menyisakan lagi sedikit pun syubhat. Ya, al-maniyah maksudnya yang menghalangi dia dari dia dicap kafir. Kalau masih punya syubhat yang menghalangi dia dari dicap kafir, maka penyembah kubur ini masih dianggap muslim, masih dianggap beriman. Wa annahu la yakfi mutlaqul ilm wal balagh. Dan mereka berpandangan juga nggak cukup sekedar tahu, ya, dan sekedar sampai tahu ada agama, ya, namanya Islam, ada Nabi namanya Muhammad, ada kitab namanya Rasul. Mereka menganggap itu
nggak cukup dalam penegakan hujjah. Ya, dianggap belum tegak hujjah. Wa mutlaqul faham. Ya, dan sekedar paham wal idrak, dan juga ya idrak di sini maksudnya mengerti. Ya, linususil kitab was sunnah, terhadap nas-nas kitab dan sunnah. Artinya mereka berpandangan bahwa sekedar tahu, sekedar sampai kepadanya keterangan, ya, sekedar ya paham bahasa, paham di sini paham bahasa, dan sekedar ya idrak di nususil kitab was sunnah, artinya dia ya ini loh dalilnya ya dari Al-Quran, ini loh dalilnya dari as-sunnah bahwa ini syirik akbar, bahwa ini kekufuran. Mereka menganggap itu belum cukup. Li ajli takfiril musyrikin, dalam pengkafiran kepada orang-orang musyrik, maksudnya kepada ubadul kubur, penyembah kubur yang mengaku muslim maksudnya. Fa yazumuna annahu la budda minal munaqasyah, mereka menganggap bahwa harus adanya dilangsungkan dulu munaqasyah, niqash. Ya, diskusi, watabyin, penjelasan kepada si musyrik ini, kepada si penyembah kubur ini. Wa ubadil kubur, dan kepada si penyembah kubur ini, tsummal inat, kemudian setelah dilangsungkan di situ diskusi, penjelasan, terus harus ada inat lagi. Ya, pembangkangan, si penyembah kuburnya ini masih membangkang, menolak, wal israr, dan tetap bersikukuh dan bertahan di atas perbuatannya yang syirik atau kufur tadi. Ya, kalau belum begitu, ya, wa ma lam yakun kadzalik, selagi itu semua belum terpenuhi, fa inna lam taqum alail hujjah, mereka beranggapan orang itu belum tegak hujjah, wala yuhkam alaihi bisyirk ainan, dan belum bisa dihukumi pelakunya pelaku kesyirikan tadi, penyembah kubur tadi, ya, belum bisa dihukumi ya musyrik, ya, belum bisa dikafirkan dengan takfir muayyan. Bal yabqa ala islami, melainkan dia tetap di atas keislamannya, hatta lau labasa wa khalata syirk wa amila bihi wa da'ilai, sekalipun orang itu melakukan kesyirikan dan bergaul, bergumul dengan kesyirikan, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan kesyirikan dan mengajak orang lain kepada kesyirikan, belum bisa disebut musyrik atau kafir. Karena alasannya tadi, ya, bahwa sekedar sampainya ilmu, ya, sampainya dalil itu belum cukup. Ya, dalil yang menerangkan perbuatan itu syirik itu dianggap belum cukup. Ya, masih dianggap masih jahil. Ya. Nah, jahilnya ini dianggap mani'ah, penghalang ya dari pengkafiran. Kemudian harus lagi dilangsungkan di sana nikosh, ya, diskusi, harus dijelasin satu persatu. Ya, kemudian nggak cukup juga sampai di situ, sampai orang itu menolak dalil, ya, dan bertahan di atas kekufurannya. Yang anehnya di kita ini ditambah lagi, nggak cukup sampai di situ juga. Ya, kalau ya dalam kaidah ya berhenti sampai di sini. Tapi di kita lain lagi, harus ulama, ya, yang menegakkan hujah harus ulama yang alim. Ya, kemudian kalaupun memang sudah tegak hujah, sudah dijelasin, masih juga bertahan, mereka masih ngeles juga. Mereka bilang yang selamat tidak mengkafirkan. Nah, ini ya buruk banget. Ya, buruk banget akidah mereka. Nah, ini 4 persoalan. Ya. Berkata Syekh, qala fa hadhil aqwal yutliqu haula alladziina yazumuna annahum ala aqidati salaf. Keempat pandangan-pandangan ini, yang pertama menganggap orang yang meninggalkan amalan zahir, ya, amalan anggota badan secara keseluruhan, disebut dengan tarku jinsil amal, meninggalkan amalan secara keseluruhan, dianggap selamat, ya, karena dia ngucapin atau karena dia membenarkan. Tapi
selama kehidupannya dia nggak pernah beramal sama sekali. Ini menurut akidah salaf orang itu kafir. Tapi menurut Murji'ah, ya dulu dan juga sekarang, orang itu selamat. Yang kedua adalah menganggap bahwa amalan zahir, amalan anggota badan itu hanya syarat sempurnanya iman, bukan bagian dari iman. Yang ketiga yaitu anggapan mereka bahwa orang sudah dianggap beramal dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat walaupun anggota badan yang lain nggak beramal sama sekali. Dianggap orang itu selamat, sudah beramal. Dan yang keempat masalah ya menganggap bahwa para penyembah kubur itu muslim kalau masih jahil. Ya, kapan hilangnya kejahilan pada mereka? Ya, kalau sudah dilangsungkan munaqasyah. Diajak diskusi, dijelasin, kemudian membangkang. Ya, bertahan di atas kekufurannya. Baru menurut kitab orang itu bisa dikafirkan. Tapi menurut di lapangan di Indonesia di sini belum juga bisa. Sampai ulama yang menegakkan hujah, kemudian ulama yang mengkafirkan, adapun afrad person selain ulama nggak boleh mengkafirkan. Dan kalaupun memang telah nyata orang itu membangkang dan udah ditegakin hujah, tetap juga kalau di kita yang selamat katanya tidak mengkafirkan. Ini bukan akidah Ahlussunnah. Fadil aqwal yutliqu haula. Pendapat-pendapat ini mereka lontarkan. Alladzina yazumuna annahum ala aqidatis salaf. Yaitu orang-orang ya mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mengaku bahwa mereka di atas akidah salaf. Wa yazumuna anna qaulahum hadza la yukhalifu aqidatas salaf. Dan mereka menyangka bahwa pandangan mereka ini tidak menyelisih akidah salaf fil iman, dalam hal iman. Wa annahum salafiyun, dan mengklaim bahwa mereka lah salafiyun atau salafi, wa salafiyatu minhum bara. Padahal salafiyah berlepas diri dari mereka. Artinya mereka bukan salafi. Wa qad ta'addada kalamul ulama minas salaf wal mu'asirin wa tanawwa'a fi bayani haqiqati hadhil aqwal. Sungguh telah ya, banyak dan beragam ucapan ulama dari kalangan salaf terdahulu dan juga kontemporer sekarang. Dan beragam macam cara penjelasan para ulama tersebut dalam menerangkan hakikat dari pandangan yang mereka ini. Allati yaqulu biha man dakhalat alaihi syubhatul irja. Itu pandangan yang dilontarkan oleh orang-orang yang terpapar syubhat irja ini. Wa yazumu annahu salafi, dan menyangka bahwa dirinya adalah salafi. Wa bayyana al-ulama'u annaha aqwalul murji'ah. Dan para ulama tersebut menerangkan, ya ulama dulu dan sekarang menerangkan bahwa pandangan-pandangan tersebut adalah pandangan dan akidahnya orang-orang murji'ah. Famin dzalik, di antaranya yang pertama ini. Yang pertama berarti masalah apa? Anggapan bahwa orang yang meninggalkan amalan secara keseluruhan itu selamat. Ya, yang benar orang yang meninggalkan amal berarti meninggalkan iman. Yang pertama, an-nassu ala anna al-qawla binajati tariki amalil jawari huwa qaulul murji'ah. Nas, maksudnya teks langsung. Ya, yang menerangkan bahwa pandangan yang menganggap selamatnya orang yang meninggalkan amalan anggota badan sama sekali, ya pandangan ini adalah pandangannya murji'ah. Qala al-Imam Harb al-Karmani rahimahullah, berkata al-Imam Harb al-Karmani rahimahullah. Waduh, ana lupa nih. Apa nih? Pak digeser. Ini ya tadi ya 3 atau 4 pandangannya di sini. Nah, kita udah sampai sini nih. An-nassu. Ya, qala al-Imam Harb al-Karmani, berkata al-Imam Harb al-Karmani rahimahullah, sami'tu Ishaq yaqul, aku mendengar Ishaq berkata, awwalu man takallama bil irja' za'amu anna al-Hasan bin Muhammad bin al-Hanafiyah. Orang yang pertama kali melontarkan bid'ah irja' katanya adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ya, ini kita nggak bahas ya. Nah, kita udah selesai dari masalah ini. Ya, bahwa yang pertama kali mencetuskannya adalah Muhammad ya bin Abi Sulaiman. Ya. Itu kan, kemarin sudah disebutkan pada pembahasan tentang
Murji'ah fuqaha, ya, Muhammad bin Abi Sulaiman. Nah. Thumma ghalatil murji'ah hatta sara min qaulihim. Kemudian semakin ekstrimlah pandangan murji'ah ini hingga jadilah di antara pandangan mereka anna qauman yaqulun, bahwa ada satu kaum yang berpandangan man tarakal maktubat, barang siapa yang meninggalkan maktubat, maksudnya amalan-amalan yang wajib, wa shaumi Ramadan, dan meninggalkan puasa Ramadan, wa zakat wal hajj, meninggalkan zakat dan haji. Ya, di sini ya. Afwan. Halaman 42 ya. Wa amatil faraid, dan keseluruhan yang wajib, min ghairi juhudin biha, tanpa pengingkaran terhadapnya. Artinya dia masih menganggap hal itu wajib tapi nggak mau ngerjain. Anna la nukaffiruhu, ya, kaum ini menganggap bahwa orang itu kami tidak mengkafirkannya, katanya. Yurja'u amruhu ilallah, ya, nasibnya dikembalikan kepada Allah. Ya. Yurja'u amruhu ilallah ba'du idh huwa muqir. Alasannya kenapa nggak dikafirkan, karena dia sudah mengakui dengan lisan dan hati. Kata Imam Harb, ya, Harb Al-Karmani ini muridnya Imam Ahmad. Qala idh huwa muqirru fa haula'il murji'ah. Mereka itulah murji'ah alladzina la syakka fihim, yang tidak diragukan lagi. Artinya mereka itu murji'ah tanpa ada keraguan. Baik. Kemudian kita lihat nukilan dari Syekh bin Baz nih. Wa qala Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, ammal murji'ah alladzina yusammuna murji'ah humul murji'ah alladzina lam yudkhilu al-amala fil iman wa huwa al-wajib. Kata Syekh bin Baz, adapun murji'ah adalah orang-orang yang tidak memasukkan amalan ke dalam pengertian iman. Ya, wa huwal wajib. Ya, padahal amalan itu bagian dari iman. Yajibu 'alal abdi an ya'mal. Wajib atas seorang itu untuk beramal. Bima aujaballah. Ya, beramal maksudnya mengerjakan yang Allah wajibkan. Wa yada'a ma harramallah, dan meninggalkan yang Allah haramkan. Walakin ma sammauha imanan. Kan tapi murji'ah ini tidak menamakan amalan itu sebagai iman. Sammauhu idza qala wa saddaqa biqalbih. Ya, mereka menamakan iman itu ketika orang itu, ya, mengikrarkan dan membenarkan dengan hati. Lakin lam ya'mal. Akan tapi ketika orang itu tidak beramal, ya, mereka masih menamakan orang itu mukmin naqisul iman, ya, la yakunu kafiran, sebagai mukmin yang kurang imannya dan tidak kafir, padahal dia tidak beramal sama sekali. Jadi Syekh bin Baz di sini sedang menjelaskan siapa yang dimaksud dengan murji'ah itu, yaitu yang mencukupkan hanya dengan, ya, bahwa iman itu ucapan dan keyakinan hati. Adapun orang yang nggak beramal, tetap dianggap orang itu masih beriman dan tidak dia anggap kafir. Ya, jadi kita masih pembahasan yang pertama, ya. Pandangan yang menganggap orang yang meninggalkan amalan secara keseluruhan, bahwa orang itu selamat di akhirat. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan juga, qala rahimahullah ikhrajul amal minal iman wa qaul murji'ah, mengeluarkan amalan dari pengertian iman adalah pandangan orang murji'ah, wa laisal khilaf bainahum wa bain ahli sunnah fihi lafziyan. Perselisihan antara mereka dengan ahli sunnah bukan perselisihan lafzi. Ya, artinya bukan perselisihannya itu hanya dalam definisi saja seperti yang dianggap oleh sementara orang.
Bal wa lafdhiyun wa ma'nawi, bahkan dia itu lafzi dan ma'nawi. Artinya berimplikasi. Ya, punya implikasi. Wa yatarattab alai ahkamun katsirah, dan berimplikasi kepada hukum yang banyak. Ya'lamuha man tadabbara kalam ahli sunnah wa kalamil murji'ah wallahul musta'an. Dan itu diketahui oleh siapa saja yang mentadabburi pandangan ahli sunnah dan pandangan-pandangan orang-orang murji'ah. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kemudian Syekh Shalih Fauzan berkata, al-amalu minal iman. Ya, di sini ya, amalan adalah bagian dari iman. Al-amalu iman, amalan itulah iman. Faman tarakau yakunu tarikanil iman, barang siapa meninggalkan amal, maka berarti dia meninggalkan iman. Sawa'un tarakal amal kullahu nihaiyan, apakah dia meninggalkan amal seluruhnya sama sekali? Falam ya'mal syai'an abadan, dia tidak beramal sama sekali. Aw annahu taraka ba'dal amal, atau dia meninggalkan sebagian amalan, li'annahu la yarahu minal iman, disebabkan karena dia tidak menganggapnya sebagai bagian dari iman. Wa la yarahu dakhilan fil iman, dan tidak menganggapnya termasuk dari keimanan. Fa hadza yadkhulu fil murji'ah, maka orang ini masuk ke dalam golongan orang-orang murji'ah. Nah, kemudian Syekh Fauzan juga bilang nih, kata beliau, anna man qala bi anna al-amala syartu kamal, bahwa barang siapa berpandangan bahwasanya amalan adalah syarat sempurnanya iman, fil iman, ya, la naqulu annahu wafaqal murji'ah, kami tidak mengatakan bahwa dia mencocoki murji'ah, bal huwa minal murji'ah, bahkan kita katakan dia itu termasuk ya murji'ah. Nah, lihat di catatan kaki di sini. Ini catatan kaki juga dari pernyataannya Syekh Al-Fauzan. Man za'ama anna man lam yanqut, ya, zahiran wa batinan wa lam ya'ti bi syai'in min al-a'mal allati ajma'a as-salaf annahu la yasihu al-iman illa biha, fa za'ama annahu ma'a dhalika mu'minun la yakhruju min al-iman fa huwa min al-murji'ah. Barang siapa beranggapan ya bahwa orang yang tidak mau tunduk secara lahir dan batin dan tidak mau mengerjakan amalan yang telah disepakati oleh salaf, bahwa iman tidak dianggap sah tanpanya, dan dia menganggap ya bahwa orang tersebut ya, dan seperti itu keadaan dia, bahwa dia tetap mukmin, tidak keluar dari iman, maka orang yang beranggapan seperti itu fahuwa minal murji'ah, maka dia itu termasuk dari murji'ah. Ini ya. Wa kadza man yara anna syai'an minal a'mal tarkuhu laisa bikufrin, ya annal amala laisa minal iman. Begitu juga orang yang berpandangan bahwa suatu amalan tertentu, dia berpandangan kalau meninggalkannya itu bukanlah kekufuran. Di annal amala laisa minal iman, ya, bahwasanya alasan dia amalan bukan bagian dari iman. Ya, barang saya berpandangan bahwa nggak ada satupun amalan, ya, sebentar ya, wa kadza man yara anna syai'an minal a'mal tarkuhu laisa bikufrin. Barang siapa yang berpandangan bahwa suatu amal perbuatan meninggalkannya itu bukanlah kekufuran karena alasannya amalan bukan termasuk dari iman, aw li annal iman la yazulu bizawalil amal, atau beranggapan bahwa iman itu tidak hilang dengan hilangnya amal, fahuwa minal murji'ah, maka dia termasuk dari murji'ah. Ya. Ini pada kalimat wa kadza man yara anna syai'an minal a'mal tarku laisa bikufrin, mungkin maksudnya meninggalkan semua amalan. Ya, barang siapa beranggapan bahwa meninggalkan semua amalan itu tidak kafir karena alasannya amalan bukan termasuk dari iman, atau dia beranggapan bahwa iman itu tidak hilang sama sekali dengan hilangnya amal, maka dia termasuk dari murji'ah. Ini diambil dari Masail fil Iman, ya, tanya jawab Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, jadi ini fokus kita pada pembahasan
menganggap bahwa meninggalkan amalan secara keseluruhan itu orangnya selamat di akhirat. Ini kaulnya Murji'ah. Nah, kemudian yang berikutnya keterangan dari Lajnah nih di sini di halaman yang ke-43. Keterangannya Lajnah Daimah. Ya. Wa bayanatil Lajnatu Daimah lil Ifta, dan Lajnah Daimah mengeluarkan fatwa ya di bawah kepemimpinan Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pada fatwa nomor 21.436, anna qaula man yarawna najata man taraka jami'al amal huwa qaulul Murji'ah, bahwa pandangan orang yang berpendapat ya, pandangan orang yang mengatakan ya selamatnya orang yang meninggalkan semua amalan, bahwa ini adalah pandangan orang Murji'ah. Qalatil Lajnah Daimah, berkata Al-Lajnah Daimah, hadhil maqalah al-madhkura fi hiya maqalatil Murji'ah. Pandangan ini ya, atau paham ini yang disebutkan barusan adalah pandangan orang-orang Murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-a'mal an musammal iman, yang mengeluarkan amalan dari pengertian iman. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan al-iman wa tasdiq bil qalb. Iman itu hanya pembenaran dengan hati, awit tasdiq bil qalb wa nutqi bil lisan faqat, atau membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan saja. Wa amal a'mal, adapun amalan, fa inna indahum syartu kamal, bagi mereka amalan itu hanya syarat sempurnanya saja, syartu kamalin fihi faqat, walaysat minnu, dan bukan termasuk dari iman. Faman saddaqa biqalbi wa nataqa bilisani, maka barang siapa yang membenarkan dengan hatinya, melafalkan dengan lisannya, fahuwa mu'min, bagi Murji'ah dia mukmin, kamilul iman, sempurna imannya, indahum, bagi mereka, walau fa'ala ma fa'al, ya, walau apapun yang dia lakukan, min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat, dari yang berupa meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram, wa yastahiqqu dukhulal jannah, orang itu bagi Murji'ah berhak masuk surga, walau lam ya'mal khairan qat, sekalipun dia tidak pernah mengerjakan kebaikan seumur hidupnya. Walazima ala dzalika dhalal lawazim batilah, maka berdasarkan pandangan sesat ini akan lahir konsekuensi-konsekuensi batil lainnya. Minna hasrul kufru bi kufri takdzib, yaitu membatasi kekufuran hanya kepada kufur pendustaan, wal istihlal al-qalbi, dan penghalalan hati. Wala syakka anna hadza qaulun batil, tiada diragukan lagi bahwa ini adalah pandangan yang batil, wa dhalal, dan sesat, mubin, yang terang, mukhalifun lil kitab was sunnah, yang melanggar Alkitab dan Sunnah, wa ma'alai al-sunnah wal jamaah salafan wa khalafa, dan bertentangan dengan akidahnya al-sunnah wal jamaah, baik dari kalangan salaf terdahulu maupun yang datang belakangan. Jelas? Jadi ini komentar terhadap ya pandangan Murji'ah kontemporer yang menganggap bahwa meninggalkan amalan secara keseluruhan itu tidak kafir. Ya, artinya selamat di akhirat. Nah, itu telah ketahui. Ya, begitu juga pada nukilan yang sudah lalu ya. Coba kita lihat, ada kalam yang tegas sekali. Ya. Dari salaf kita terdahulu. Sebentar. Ya, dari Sahal bin Abdullah Tusturi. Ini bisa dilihat di halaman 28. Di halaman 28 ya. Nih, perkataannya Sahal bin Abdullah Tusturi rahimahullah, qad su'ila 'anil iman mahu. Beliau ditanya tentang iman, apa itu iman? Qala huwa qaulun wa niyatun wa amalun wa sunnah. Iman itu adalah ucapan, niat, itu keyakinan, amalan, maksudnya amalan anggota badan. Dan sunnah maksudnya harus sesuai sunnah. Ya, anal iman idza kana qaulan bila amal fahuwa kufrun. Karena iman apabila dia hanya ucapan tanpa diiringi dengan amal, maka dia adalah kekufuran. Jadi gitu aja, gampang untuk mendeteksi ya pahamnya dia ahlu sunnah atau bukan. Ya, kembalikan kepada kalamus salaf.
Kembalikan kepada pandangannya ulama salaf. Begitu juga dari kalam Syafi'i. Ya, kalam Syafi'i di halaman 30. Ya, berkata Syafi'i wa kana al-ijma'u minas sahabah. Sudah terbentuk kesepakatan dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Wa man adraknahum, dan orang-orang yang kami dapati mereka semuanya mengatakan al-iman qaulun wa amal wa niyat. Iman itu ucapan, amalan dan niat, keyakinan. La yujzi wahidun minas thalathah, enggak dianggap sah salah satu dari yang tiga itu illa bil akhar, sampai terpenuhi yang lainnya. Nah, jadi apa yang dinukil kemarin itu basic dari biar kita nih bisa nerima ini. Ya, sebentar ya, saya nyalain lampu dulu. Nah sekarang yang berikutnya adalah tentang pandangan mereka yang kedua. An-nassu ala anna al-qaul bi anna amal jawarih yakfi minnu lin najati qaulul lisan huwa qaulul murji'ah. Ini mereka berpandangan, ya memang qaulun wa amal, iman itu qaulun wa amal. Tapi amalan itu cukup amalan lisan, ngucapin 2 kalimat syahadat. Padahal yang dimaksud dengan amal di sini amalan anggota badan, amalan jawarih. Tapi mereka ngelesnya gitu. Ya, cukup amalan lisan. Bahwa pandangan ini pandangan murji'ah. Ini kita ambil kalamnya. Sini lihat ya, di halaman 44. Bahwa Al-Khallal, ya, Imam Al-Khallal membuat bab fi kitabi sunnah, dalam kitab as-sunnah beliau, ya, as-sunnah lil Khallal. Ya. Wa min qaulil murji'an al-iman qaulun bil lisan wa amalun bil jarihah. Dan termasuk pandangan orang murji'ah bahwa iman adalah ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Fa idza qala, apabila seseorang sudah mengucapkan, ya, mengucapkan syahadat, faqad amilat jawarihu, dianggap sudah, ya, beramallah anggota badannya. Wa hadza akhbathu qaulin lahum. Nah, ini seburuk-buruk pandangan orang murji'ah. Ya, karena talbisnya kuat, ya, pengelabuannya kuat di situ. Maka dianggap sebagai, ya, akhbathu qaul. Dzakara bi sanadihi, kemudian Al-Khallal menyebutkan dengan sanadnya dari Al-Athram, ya, rahimahullah. Di sini ya. Qala wa sami'tu Aba Abdillah wa qila lahu syababah ayu syai'in yaqulu fi. Aku mendengar Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad. Dikatakan kepada Imam Ahmad, syababah ini, apa pandangan Imam Ahmad tentangnya? Faqala, berkata Imam Ahmad, syababatun kana yad'u ilal irja. Syababah ini dahulu semasa hidupnya menyeru kepada irja. Qala waqad hukiya an syababah qaulun, ya, qaulu akhbathi man qaulun akhbath min hadhil aqawil. Berkata Imam Ahmad, dan telah dihikayatkan dari syababah satu pandangan yang lebih buruk daripada pandangan-pandangan ini. Itu daripada pandangan irja. Ya, dinukil dari syababah yang lebih buruk dari pandangan murji'ah ini. Ma sami'tu an ahadin mithlahu. Aku tidak pernah mendengar dari seorang pun yang seperti pandangannya syababah ini. Qala syababah, kata syababah, idza qala faqad amil. Kalau seorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia sudah beramal dengan anggota badannya. Ya, lihat. Ya, qala al-imanu qaulun wa amal kama yaqulun. Fa idza qala faqad amila bi jarihatihi ay bi lisanihi, faqad amila bi lisanihi hina takallam. Kata syababah, al-iman itu qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Sebagaimana pandangannya Ahlussunnah. Fa'idha qala, dan kapan seorang sudah mengucapkan, berarti dia telah beramal dengan jari hatihi, dengan anggota badannya, atau dengan lisannya. Faqad amila bilisani hina takallam, berarti dia telah beramal dengan lisannya saat dia berkata-kata tadi. Jadi dianggap kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah memenuhi amal. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan amalan, ya, dalam pengertian iman.
Tapi amalan yang dimaksud adalah amalan anggota badan selain ucapan lisan. Karena ucapan lisan sudah masuk ke dalam kategori yang nutkun bil lisan, itu pelafalan dengan lisan. Jadi amalan di sini selain nutkun bil lisan, selain pelafalan dengan lisan. Thumma qala Abu Abdullah, kemudian berkata Imam Ahmad, hadza qaulun khabith, ma sami'tu ahadan yaqulu bihi wala balaghani. Kata Imam Ahmad, ini adalah pandangan yang jelek, ya, yang keji. Aku tidak pernah mendengar seorang pun, ya, selain Syababah ini yang berpendapat seperti dia. Kemudian berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, waqad kana ta'ifatun minal murji'ah yaquluna al-iman qaulun wa amal. Dulu sekumpulan orang-orang Murji'ah berpandangan bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Jadi dia masukin tuh perbuatan ke dalam pengertian iman. Muwafiqatan li ahli sunnah. Ya, selaras dengan ahli sunnah. Ya, tapi fi zahir. Tsumma yufassiruna al-amala bil qaul. Kemudian mereka menafsirkan amalan dalam pengertian iman tadi dengan ucapan. Wa yaquluna huwa amalul lisan. Kata mereka amalan di sini adalah amalan lisan, katanya. Wa qad dzakara Imam Ahmad hadzal qaul an Syababah ibni Sawwar wa ankarahu alaihi. Dan Imam Ahmad telah menyebutkan pandangan ini, bahwa pandangan ini bersumber dari Syababah bin Sawwar, dan Imam Ahmad mengingkarinya. Wa qala huwa akhbathu qaul. Imam Ahmad mengatakan inilah seburuk-buruk pandangan. Ma sami'tu anna ahadan qala bihi wala balaghani. Aku tidak pernah mendengar ada seorang yang pernah mengatakan ini dan menyampaikan kepadaku, yakni annahu bid'ah, bahwa pandangan ini pandangan bid'ah, lam yaqullu ahadun mimman salaf. Enggak ada seorang pun dari salaf kita yang berpendapat seperti itu. Ya. Kemudian berkata Ibnu Rajab, la'alla muradahu ingkaru tafsiri qaul salaf al-iman qaulun wa amal bi hadha tafsir fa innahu bid'ah. Ya, wa fihi iyun wa takrir idil amalu ala hadha huwa al-qaul bi ainihi. Wa la yakunu muraduhu inkara anna al-qaula yusamma amalan. Ya. Jadi kata Ibnu Rajab, mungkin maksud dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa ini bid'ah, yaitu tafsiran pandangan Ahlussunnah bahwa iman itu qaulun dan amal dengan tafsiran ala Syababah ini. Ya, bahwa amalan di sini adalah amalan lisan. Maka disebut ini bid'ah. Wa fi ayyun, ya. Ay itu lemahnya kemampuan dalam menjelaskan, ya, gagap, ya. Wa takrir dan pengulangan. Kenapa? Karena pengulangan di situ. Ya. Karena qaul itu qaul lisan. Kenapa amalan juga disebut amalan lisan lagi? Idzal amalu ala hadza huwal qaul bi'ainihi, yaitu ketika dia mengartikan amalan dengan, ya, ucapan, bahwa barang siapa yang sudah mengucapkan berarti dia sudah beramal. Ya, wala yakunu muraduhu ingkaru annal qaul yusamma amalan. Bukan maksud Imam Ahmad mengingkari bahwa ucapan itu disebut sebagai amalan. Ya, secara hakikatnya memang dia amalan, cuman yang dimaksud dengan amalan dalam definisi Ahlussunnah bukan ucapan, ya, lisan. Baik, ini, ya, yang kedua. Nah, ini ada satu lagi nukilan dari Adz-Dzahabi. Qala Adz-Dzahabi an Syababah bin Sawwar kana min kibari a'immah. Berkata Adz-Dzahabi, ya, tentang Syababah bin Sawwar, dahulu dia ini min kibaril a'immah, termasuk imam yang besar, illa annahu murji', hanya saja orang ini murji'ah. Ya, jadi, ya, bisa aja seorang itu dianggap imam tapi dia itu berpandangan irja'. Thumma naqala qaula Syababah al-irja'i, kemudian Adz-Dzahabi menukil pandangan Syababah yang murji' tadi, ya, tentang pengertian amalan, dia artikan amalan di situ adalah ucapan lisan. Qala Ahmad al-Ijli, qila li Syababah alaysal iman qaulan wa amalan. Berkata Ahmad al-Ijli, dikatakan kepada Syababah, bukankah iman itu ucapan dan amalan? Qala idza qala faqad amil. Kata Syababah, iya, tapi apabila orang sudah mengucapkan berarti dia telah beramal. Ya, thumma
nukila atau naqala ba'dha ma qila fihi. Kemudian Imam Az-Zahabi menukil ya pandangan ya para ulama tentang pendapatnya Syababah ini, ya, seperti yang dinukil tadi dari pandangannya Imam Ahmad. Fima ja'a fi dzalik, di antara nukilan dari ulama tentang pandangannya Syababah, qala Ahmad, berkata Ahmad, kana ya'ni Syababah da'iyatan ilal irja. Kata Imam Ahmad, dahulu Syababah ini mengajak kepada irja. Wa qala Ali bin al-Madini, berkata Ali bin al-Madini, saduqun illa annahu yaral irja. Orang ini saduq, ya, hadisnya hasan, hanya saja dia memiliki pandangan al-irja. Baik, jadi insyaallah selanjutnya kita masuk kepada pembahasan, ya, benarkah amalan itu syarat sempurnanya iman, ya, dan keterangan para ulama, ya, yang menjelaskan bahwa itu adalah pandangan Murji'ah. Baik, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi